Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya, mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dengan terselenggaranya video ini untuk memenuhi ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Pengantar Manajemen oleh dosen pengampu Bapak Z. Haryanto, SHMH. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa saja yang saya ketahui tentang manajemen dan apa arti pentingnya manajemen bagi mahasiswa. Jadi dulu, menurut saya, manajemen adalah prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam memanfaatkan sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pentingnya manajemen bagi mahasiswa. Yang pertama, membantu kita membuat strategi yang lebih baik dengan menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, logis, rasional pada pilihan strategis. Di sini akan saya menjelaskan tentang strategis dalam menggunakan pendekatan yang lebih sistematis, yaitu adalah dengan berkumpulnya suatu organisasi, maka perusahaan tersebut dia akan berkembang melaluinya adanya organisasi-organisasi di dalam perusahaan tersebut. Dan yang kedua, meningkatkan kesadaran kita akan ancaman eksternal, sehingga kita akan terbiasa mempersiapkan rencana lain atas kejadian yang tidak diinginkan dari faktor luar. Yang ketiga, kita dapat mengetahui dengan lebih baik mengenai strategi pesaing sehingga kita akan lebih mudah menghadapinya. Baiklah, di sini saya juga menjelaskan tentang pentingnya manajemen waktu bagi mahasiswa. Yang pertama, buatlah jadwal harian. Kita dapat membuat tabel yang berisikan seluruh kegiatan dari pagi hingga malam hari beserta alokasi waktunya. Kita bisa menuliskan jadwal harian ini pada sebuah buku khusus atau memanfaatkan gadget kita. Yang dimaksud dengan membuat jadwal buku harian ini adalah kita menulis semua kegiatan kita yang akan kita lakukan. Dan yang kedua, waktu yang realistis. Misalnya, jangan menuliskan waktu belajar selama 15 menit karena hal itu tidak mungkin dilakukan. Dan yang ketiga, dahulukan kepentingan utama. Misalkan, mendahulukan yang lebih penting dan mendesak. Seperti kepentingan dengan keluarga atau pentingnya tentang membuat tugas sekolah atau membuat tugas kuliah. Yang keempat, fokus dan konsisten. Di sini kita harus fokus dan konsisten dengan rencana berani mengatakan tidak kepada hal-hal yang dapat mengganggu waktu kita. Misalnya, di sini kita mempunyai suatu yang dimaksud dengan mengganggu waktu kita itu seperti kita diberikan oleh dosen tugas kuliah, tetapi kita pergi dengan teman atau berkunjung ke tempat-tempat yang tidak penting, dan itu termasuk dengan yang dapat mengganggu waktu kita. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jika saya seorang pengusaha yang mendirikan sebuah perusahaan, jelaskan tahapan tujuan perusahaan mulai top manajemen hingga low manajemen, dan jelaskan arti pentingnya manajemen dalam suatu organisasi secara umum. Tahapan yang pertama yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama adalah manajemen puncak atau top level of management. Manajemen puncak atau top level management adalah tingkat manajemen yang paling atas dan memiliki otoritas tertinggi pada sebuah organisasi perusahaan dan bertanggung jawab langsung kepada pemilik perusahaan. Umumnya, manajemen puncak hanya bekerja pada tatanan konseptual dan pemikiran, bukan hal-hal teknis. Manajemen puncak memiliki kewenangan yang paling besar di antara manajemen pada tingkatan lainnya. Manajemen puncak berhak untuk memilih, mengangkat, memberhentikan manajemen berada di bawah otoritasnya. Dan contoh tingkatan manajemen puncak adalah CEO.
Chief Executive Officer atau GM General Manager atau yang sering pula disebut Presiden Direksi atau Presdir. Direksi merupakan perwakilan dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Mereka dipilih oleh pemegang saham perusahaan dan CEO dipilih oleh Dewan Direksi Perusahaan. Tugas manajemen puncak yaitu yang pertama, menyusun dan menetapkan rencana perusahaan. Dan yang kedua, menentukan tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, mengatur manajemen yang berada di bawah posisi manajemen puncak. Dan yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kelima, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh manajemen di bawahnya. Dan yang kedua adalah manajemen tingkat menengah atau middle level of management. Manajemen tingkat menengah berada pada tengah-tengah dari hierarki manajemen pada sebuah perusahaan. Manajemen ini dipilih oleh manajemen puncak dan manajemen tingkat menengah bertanggung jawab atas pelaksanaan rencana yang sudah ditentukan oleh manajemen puncak. Berbeda dengan manajer puncak, manajer tengah cenderung bekerja mengendalikan kemampuan manajerial dan hal teknis. Manajemen tingkat menengah membawahi dan mengarahi kegiatan manajer di bawahnya. Manajemen pada tingkat ini bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah dan bahkan terkadang terhadap beberapa karyawan operasionalnya. Dan contoh tingkatan manajemen tengah adalah yang pertama, Kepala Departemen atau OHD, HOD. Yang kedua, manajemen cabang. Dan yang ketiga, Junior Eksekutif. Contoh tugas dan peran manajemen tingkat menengah seperti berikut. 1. Menjalankan perintah, kebijakan, rencana yang telah disusun oleh manajemen puncak. Dan yang kedua, memberikan saran dan rekomendasi kepada manajemen puncak. Dan yang ketiga, mengkoordinasi seluruh kegiatan semua departemen yang ada. Dan yang keempat, berkomunikasi dengan manajemen puncak dan manajemen tingkat yang lebih rendah posisinya. Yang kelima, mempersiapkan rendah jangka pendek, umumnya disusun hanya untuk 1 hingga 5 tahun. Dan yang keenam, mempunyai keterbatasan tanggung jawab dan wewenang karena manajemen tingkat menengah ini merupakan perantara manajemen puncak dengan manajemen yang lebih rendah. Yang ketujuh, bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Direksi dan CEO perusahaan. Yang ketiga, manajemen lini pertama, first line management. Manajemen ini pertama, low level management adalah tingkat manajemen yang paling rendah dan dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Sehingga salah satu tugasnya mengawasi karyawan manajemen tingkat pertama bekerja menggunakan keterampilan teknikal dan kemampuan komunikasi. Kemampuan konseptual hanya tidak dibutuhkan oleh manajer ini. Manajemen ini pertama ini membawahi manajemen yang lain. Contoh manajemen tingkat pertama adalah mandor atau pengawas atau sering disebut dengan supervisor. Contoh kegiatan yang dilakukan manajemen pada tingkat pertama ini adalah yang pertama, mengarahkan dan mengendalikan karyawan atau pekerja pengembangan moral para perusahaan. Yang ketiga, menjaga hubungan yang baik antara manajemen tingkat menengah dan para pekerja. Yang kelima, menyusun rencana harian, mingguan, serta bulanan tingkat menyusunkan rencana jangka panjang. Yang dimaksud dengan low management yaitu adalah melakukan proses produksi menghasilkan produk. Yang dimaksud dengan menghasilkan sebuah produk yaitu adalah kita menghasilkan sebuah barang yang akan kita jual kepada perusahaan-perusahaan lain supaya perusahaan kita itu maju dan berkembang. Dan pentingnya manajer dalam suatu perusahaan adalah menjadi motivator bagi karyawannya dan salah satu ujung tombak dan keberhasilan suatu organisasi. Kalau tidak adanya manajer suatu perusahaan, maka perusahaan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Ya, dan begitu pula kalau misalnya tidak ada sebuah organisasi dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 3, yaitu
jika Anda sebagai seorang manajer sebuah perusahaan atau profit oriented, langkah dan strategis apa yang saudara ambil dalam menjalankan dan mengamankan usaha dimaksud di masa pandemi COVID-19 saat ini, dan jelaskan. Strategi yang diambil dalam menjalankan usaha di masa pandemi COVID-19 saat ini yaitu adalah yang pertama, konsistensi. Konsistensi sangat dibutuhkan agar dapat membantu mengurangi biaya marketing dan meningkatkan efektivitas penciptaan merek. Yang kedua, perencanaan. Dalam menjalankan konsep marketing, maka perlu perencanaan yang matang agar memperoleh banyak pelanggan. Dan yang ketiga, strategi. Dasar dan kelanjutan kegiatan yang telah ditanyakan sebelumnya, yaitu adalah yang dimaksud dengan strategi yaitu kita bagaimana kita menjalankan suatu usaha tersebut dengan menjalankannya satu persatu. Dan yang keempat, membuat aplikasi agar orang tidak bekerja atau belanja keluar rumah agar terciptanya budaya di rumah. Dan yang kelima, konsistensi. Melakukan apa yang sudah ditetapkan dalam perusahaan secara konsisten dan juga dapat menginspirasi orang untuk melakukan hal yang sama. Yang dimaksud dengan konsisten itu kita percaya kepada diri kita sendiri bahwa apa yang kita lakukan itu adalah hal yang terbaik. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan dalam video ini, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.